Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Prokumen Channel bersama aku Syarif Rahman. Pada hari ini, saat ini saya sedang berada di Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah, ya, milik Kementerian Kominfo. Kebetulan diundang sebagai uh, Property Advisor, memberikan beberapa macam pendampingan terkait pengadaan barang jasa, revitalisasi ruang tata pamer di Museum Penerangan ini. Dan pada kesempatan ini saya gunakan untuk memperkenalkan Museum Penerangan ini kepada rekan-rekan semua, ya. Dan Anda bisa datang ke sini tempat yang baik, ya. Oke, mari kita berkeliling secara ringkas apa-apa sih yang di dalam Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah. Mari kita jalankan. Oke, ini Mbak, dengan Mbak siapa, Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Alvio. Di sini saya juga merupakan pemandu di Museum Penerangan. Nah, Museum Penerangan ini secara garis besar kita berisi tentang alat-alat atau media-media komunikasi pada zaman dulu yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, ternyata sebuah penyampaian informasi itu bukan hanya disampaikan melalui media komunikasi berupa alat saja nih, tapi ada salah satu tayangan yang digunakan juga untuk menayangkan atau menyebarkan informasi kepada anak-anak lebih lebih menarik dan juga pastinya lebih menyenangkan nih, yaitu ada serial Si Unyil. Serial Si Unyil, Studio TVRI. Ini masa kecil saya dulu nih. Gimana, terangkan, Mbak? Oke, langsung aja kita masuk ke studio Si Unyil. Nah, kalau teman-teman atau anak-anak zaman sekarang mungkin kenalnya laptop Si Unyil ya, Pak. Jadi unyilnya udah bersatu nih sama manusia, udah jalan-jalan ke pabrik-pabrik. Tapi kalau zaman dulu set Si Unyil itu gambarannya seperti ini. Jadi Si Unyil ini real yang Si Unyil dulu yang saya lihat di waktu kecil ya? Iya, Unyil yang zaman Bapak waktu kecil. Bukan Jadi zamanmu nggak ada ini. iya, zaman saya udah nggak ada Si Unyil yang seperti ini. Jadi Si Unyil ini ada dari tahun 1981. Memang bentuknya ini adalah boneka tangan. Jadi Si Unyil ini adalah yang menggunakan baju berwarna orange, topi peci biru dan juga sarung. Jadi memang cara untuk proses penggunaannya yaitu dengan memasukkan tangan ke badan Si Unyil terus jalan-jalan gitu, berinteraksi dengan tokoh-tokoh lainnya. Dan ternyata yang membuat serial Si Unyil ini juga ada di karakter dari tokoh-tokoh Si Unyil ini loh, Pak. Oh iya, mana? Oke, Bapak bisa nebak nggak nih kira-kira mana yang menjadi pencipta dari serial Si Unyil ini, karakter-karakter dari serial Si Unyil? Pak Oga yang sana, Pak. Pak Oga yang ada di Pos Ronda. Oh iya, itu Pak Oga ya. Iya. Siapa yang bikin? Yang membuat dari karakter Si Unyil ini, iya benar sekali, Pak Raden yang kumisnya tebal atau memiliki nama asli Dr. Andes Suyadi. Beliau sudah almarhum saat ini. Begitu. Oke, menarik. Apalagi bisa Anda tunjukkan di Museum Penerangan. Oke. Ya. Ketika kita keluar juga di sini ada proses pembuatan Si Unyil nih. Jadi ternyata Si Unyil ini terbuat dari tanah liat yang dibentuk menyerupai kepala seperti ini, ya, dilapisi dengan koran, lalu dicat, dan juga diberi benang wol untuk rambut dari Si Unyil, begitu. Luar biasa. Oke, lanjut. Nah, selain ada studio Si Unyil, di sebelah sini juga ada studio TVRI. Jadi ini gambaran aja nih, Pak, gimana zaman dulu proses pengambilan gambar di stasiun televisi. Jadi di sini ada ceritanya kayak talk show gitu. Jadi kalau pengunjung ke sini, pengunjung bisa berfoto juga dengan patung-patung yang ada di sini. Jadi ceritanya lagi talk show, lagi ngobrol-ngobrol, dan juga di sini ada kameramen dan juga ada studio gambaran operator di dalam stasiun televisi. Ini tahun 65 ya? Iya. Tahun-tahun. TVRI sendiri baru mulai ada tahun 1962. Jadi ini ya setelah tahun itu. Ya, apalagi nih yang menarik nih yang saya tunjukkan. Yang menarik di sini itu kita juga bisa melihat bagaimana sih perjuangan zaman dulu
untuk menyebarkan informasi. Karena kalau sekarang kan luar biasa ya Pak ya, Iya. informasi itu bisa diakses dari Google, udah dari TikTok, dari YouTube, dari media sosial banyak banget. Kalau zaman dulu kita punya salah satu pejuang tokoh yaitu juru penerang, itu beliau menyebarkan juga informasi ke masyarakat, begitu. Nah, terus selain itu, di sini juga kita bisa lihat banyak diorama-diorama dan juga nggak nggak jauh-jauh dari hari ini kita itu habis memperingati Hari Film Nasional. Bapak tahu nggak Hari Film Nasional tanggal berapa? Nggak tahu. Oke, Hari Film Nasional itu ada pada tanggal 30 Maret. Jadi iya, baru banget kemarin kita memperingati Hari Film Nasional. Dan di sini juga ada salah satu tokoh Bapak perfilman nasional kita. Ini ada patung torsonya yaitu Bapak Haji Usmar Ismail. Nah, beliau dinobatkan sebagai pahlawan perfilman nasional di tahun 2021 kemarin karena beliau ini merupakan sutradara film pertama karya anak bangsa yang ketika itu di tahun 1950 mulai membuat film di mana sutradara, kru, pendanaannya seluruhnya itu adalah dari Indonesia yang berjudul Darah dan Doa, begitu. Darah dan Doa. Film pertama di Indonesia ya? Iya, film pertama karya anak bangsa Indonesia. Udah pernah nonton Pak filmnya? Sekilas. Di sini juga ada jas-jas yang digunakan Bapak Usmar Ismail, lalu ini ada kamera yang digunakan untuk merekam karya-karya beliau. Luar biasa karya-karya beliau banyak sekali. Dan juga di sini masih proyektor yang besar sekali juga. Lalu di bagian terakhir dari museum